Sahabat matematika dimanapun berada, semoga tambah sehat, tambah sukses, dan tambah bahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dimensi 3, yaitu materi pengayaan. Apa saya sebut materi pengayaan? Karena materi ini tidak dimuat di kurikulum, tetapi sering muncul ya di soal-soal UMPTN, sehingga saya sebut dengan materi pengayaan. Adapun materi pengayaan dimensi 3 tersebut yaitu jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, jarak bidang ke bidang. Jadi kalau di kurikulum cuma jarak titik ke garis, titik ke titik, dan titik ke bidang. Ini materi matematika di kelas 12. Nah, nanti lagi satu ada materi pengayaan, yaitu tentang sudut pada dimensi 3. Baik, kita bahas langsung. Pertama, materi prasyaratnya harus dipahami dulu tentang kedudukan garis terhadap garis lainnya. Jadi ada 3 kedudukan garis terhadap garis, yaitu 2 garis berpotongan. Yang kedua, 2 garis sejajar. Dan yang ketiga, 2 garis bersilangan. Yang kita bahas ini nanti ini, 2 garis sejajar dan 2 garis bersilangan. Kenapa? Karena 2 garis berpotongan jaraknya pasti sama dengan 0. Berikutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Jadi garis terletak pada bidang, kemudian garis sejajar dengan bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Jadi yang kita bahas garis sejajar dengan bidang. Sama alasannya. Garis terletak pada bidang jaraknya 0, memotong bidang juga jaraknya 0. Dan yang ketiga yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Ada 2 bidang sejajar, yang kedua 2 bidang berpotongan. Yang kita bahas yang 2 bidang sejajar. Oke. Kemudian berikutnya teorema Pythagoras, ini sering kita gunakan, dan rumus luas segitiga yang sudah biasa kita gunakan di materi-materi sebelumnya, jadi tidak usah kita bahas lagi. Kita langsung ke jarak garis ke garis pada dimensi 3. Jadi ada 2 posisinya seperti tadi di depan, ada 2 garis sejajar dan 2 garis bersilangan. Pertama, jarak garis ke garis konsepnya adalah merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan kedua garis tersebut. Artinya jarak ini adalah sebuah garis di mana garis jarak itu tegak lurus dengan garis K dan tegak lurus pula dengan garis L. Jadi dia tegak lurus dengan kedua garis. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Yang pertama kita bahas tentang garis yang sejajar. Ambil satu titik pada salah satu garis, kemudian proyeksikan pada garis lainnya. Dari jarak titik yang diambil ke bayangan proyeksi titik merupakan jarak kedua garis. Misalkan kita ambil titik P, kemudian kita proyeksikan titik P, kita ambil di garis K, kita proyeksikan titik P pada garis L. Jadi bayangannya yang namanya proyeksi pasti tegak lurus. Sehingga PP aksen inilah yang merupakan jarak antara garis K dan garis L. Nah, garis bersilangan bagaimana? Jadi untuk garis bersilangan, buat bidang yang memuat salah satu garis. Jadi kita buat bidang misalnya yang memuat garis L. Dan memotong tegak lurus garis lainnya. Jadi memotong tegak lurus garis K. Jadi buat bidang dari garis L, di mana bidang ini harus memotong garis K dengan tegak lurus. Kemudian proyeksikan titik potong ini, titik potong ke garis lainnya. Titik potongnya kita temukan P, diproyeksikan tentunya di P aksen. Jadi jarak titik potong ke garis merupakan jarak kedua titik maksudnya. Kedua titik ini, P ke P aksen. Maaf, bukan kedua garis. Jadi jaraknya PP aksen. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Kita bahas satu-satu. Perhatikan contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH itu mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak garis BC dengan garis EH, ini garis yang sejajar. Kemudian jarak garis AC dengan garis BA, ini garis bersilangan. Jadi perhatikan mana yang dimaksud. Di pertama, jarak BC yang merah dengan garis EH, dia sejajar. Jadi caranya kita buat garis tegak lurus ini. Jadi kita ambil salah satu titik di sebuah garis, misalnya kita ambil titik B di garis BC,
kita proyeksikan pada garis lainnya. Jadi kalau titik B ini kita proyeksikan, dia jatuhnya di titik E, di mana garis BE ini harus tegak lurus A, tegak lurus BC. Jadi kita tahu bahwa BE ini sudah tegak lurus dengan EB, EH, dan tegak lurus juga dengan BC, garis EB-nya. Sehingga jarak garis EA dan BC atau BC dan EH itu adalah ruas garis BE, di mana kita tahu BE itu panjangnya 8/2 karena dia merupakan diagonal sisi dari kubus, yaitu A/2 atau 8/2. Nah, bagaimana dengan garis bersilangan? Perhatikan garis bersilangan antara AC dengan BH. Ini bersilangan. Caranya seperti tadi. Kita buat bidang. Gambar bidang yang memuat garis BH. Kita buat misalnya BH. Kita buat bidang melalui BH. Dan memotong tegak lurus AC. Jadi, yang memotong tegak lurus AC adalah ini. Bidangnya ke sini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa AC ini tegak lurus dengan BD. Dia tegak lurus. Karena ABCD ini adalah persegi. Jadi tegak lurus dia. Nah, kemudian dari titik potongnya, kita misalkan titik potongnya ini P. Titik potongnya P. Dari titik potongnya kita proyeksikan dia ke garis. Jadi P ini, titik P ini kita proyeksikan ke garis BH. Diproyeksikan P ke garisnya H. Misalkan dia jatuhnya di sini, di PP aksen. Maka PP aksen ini merupakan jarak garis AC dengan BH. Jarak AC dengan BH itu adalah PP aksen. Kemudian bagaimana kita menghitung PP aksen? Nah, ini sudah menjadi jarak titik ke garis, jadi titik P ke garis BH. Dibuat sketsa segitiga yang memuat PP aksen. Jadi kita buat sketsanya segitiga yang memuat PP aksen. Jadi kita dapatkan segitiga QPB, di mana Q ini karena dia memotong dari tengah-tengah P-nya, maka Q-nya juga akan berada di tengah-tengah BH. Atau mungkin nanti kalian bisa gunakan segitiga ini, BDH dengan BPP aksen. Boleh kita gunakan keseimbangan. Ini kita gunakan rumus Pythagoras. Kita keluarkan. Kita tahu bahwa PQ itu adalah setengah dari BM, setengah tinggi, yaitu 4 cm. Kemudian BQ ini kita cari. BQ ini adalah setengah BH. BH itu kita tahu diagonal ruang, yaitu luasnya, panjangnya 8/3. Sehingga BQ panjangnya 4/3. Kemudian BP, kita tahu BP ini setengah BD. BD ini diagonal bidang, yaitu 8/2 dikali setengah sehingga menjadi 4/2. Kalau sudah seperti ini, kita gunakan rumus luas yang seperti kemarin. Dimana kita coret setengahnya, PB dikali PQ, dia akan sama dengan BQ dikali PP aksen. Ini sebenarnya konsep luas segitiga. Dimana setengahnya dihilangkan sama-sama dicoret. Kalau sudah seperti ini, tinggal masukkan angka-angka yang kita dapat. Di PP aksen sama dengan 4/2 dikali 4 sama dengan 4/3 kali PP aksen. PP aksen sama dengan 4/2 dikali 4 dibagi 4/3. Dicoret, kemudian dirasionalkan, ketemulah hasilnya 4/3 cm. Di jarak AC ke BH yaitu 4/3 cm. Atau bisa menggunakan kesebangunan. Jadi kalau kita menggunakan sebangunan, ini karena siku-siku, jadi bisa kalian bayangkan bahwa ini selaku BH sisi miring per PB, ya, PB sisi miring pada ini, dia akan sama dengan PP aksen alasnya, dia akan sama dengan DH alas segitiga besar per PP aksen. Jadi tinggal dioperasikan, ketemu hasilnya seperti ini. Boleh banyak cara menuju jawaban. Nah, sedikit tip dan trik. Mungkin ini bisa digunakan untuk menjawab soal-soal objektif supaya menghemat waktu. Jadi kesimpulannya, jarak antara diagonal ruang dan diagonal bidang yang saling bersilangan rumusnya itu 1/6 A/6. Jadi kalau tadi
panjang sisinya 8, berarti dia menjadi 8/6 × 6. Sederhanakan menjadi 4/3 akar 6. Kemudian tips yang kedua, ini kalau pada bidang diagonal kubus ini sering kita gunakan di dimensi 3. Nah, garis diagonal pada persegi panjang atau bidang diagonal, bila berpotongan dengan dua garis yang ditarik dari titik sudut menuju titik tengah sisi lainnya, perhatikan. Di bidang diagonal, perhatikan ACGE. ACGE. Ini ada garis ditarik dari tengah-tengah. Kita sebut Y ke G. Kemudian X-nya ditarik di tengah-tengah atas, X ke A. Sehingga dia membagi diagonal ruang ini menjadi 3 bagian. Dan ketiga bagian ini akan sama panjang, yaitu 1/3A akar 3. Ini sama panjang. Nah, ini bisa kalian buktikan. Nah, ini sering digunakan untuk menjawab soal-soal cepat. Baik, berikutnya kita bahas tentang jarak garis ke bidang. Jadi konsep jarak garis ke bidang perlu kalian pahami dulu. Kita misalkan punya garis K dan bidang alfa. Di jarak garis K ke bidang alfa, konsepnya sama, merupakan panjang ruas garis tegak lurus. Jadi yang namanya jarak itu pasti tegak lurus. Tegak lurus dengan garis K, dan tegak lurus juga dengan bidang A, yang menghubungkan K dan bidang A. Tegak lurus di keduanya. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Kita ambil satu titik pada bidang K, pada garis K. Kemudian proyeksikan pada alfa. Proyeksikan pada bidang alfa. Garisnya diproyeksikan dulu boleh, kemudian kita ambil titiknya. Jarak P dengan proyeksinya, itulah jarak antara garis K dengan bidang alfa. Catatan, PP aksen itu harus tegak lurus K dan tegak lurus dengan bidang. Ini suatu teorema, mungkin nanti kita bahas. Jika semua garis tegak lurus dengan bidang, maka garis lainnya yang dibuat melalui titik potong ini pada bidang, itu pasti tegak lurus dengan PP aksen. Nah, nanti contoh soal. Jadi diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak garis CD dengan bidang EFGH. Yang kedua, jarak garis AF dengan bidang BDG. Jadi kita bahas yang pertama dulu. Yang dimaksud ini, perhatikan. CD dengan bidang EFGH. Jadi kalau kita lihat saja kita tahu jaraknya berapa. Kita ambil satu titik di garis CD, misalnya kita ambil titik C, kemudian kita proyeksikan tegak lurus ke bidang EFGH, maka jatuhnya di titik G, di mana CG ini tegak lurus dengan bidang. Kenapa? Karena dia tegak lurus dengan HG, dan CG ini juga tegak lurus dengan CD, sehingga jarak DC ke bidang AEFGH adalah panjang ruas garis CG, yaitu sisi dari kubus 8 cm. Itu pemahaman konsep. Yang berikutnya, jarak AF ke bidang BDG. Perhatikan, AF ke bidang BDG. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Apakah jatuhnya ke sini? Atau kita ambil titik F jatuhnya ke sini? Lalu kita ambil ke sini ke tengah-tengah. Apakah dia tegak lurus? Karena syaratnya harus tegak lurus. Ya, tegak lurus di BG, tapi tidak tegak lurus dengan AF. Jadi caranya gimana? Ambil sebuah titik pada garis AF. Jadi titik yang mungkin yang kita proyeksikan tegak lurus, itu titik tengah dari AF. Titik tengah dari AF kita misalkan dengan P. Dan proyeksikan titik P ini ke bidang BDG. Kira-kira kalau dia di tengah, diproyeksikan jatuhnya juga di tengah bidang. Ya, titik Q berada pada garis tinggi karena dia di tengah-tengah. Kita sebut itu. Bagaimana menghitung PQ ini?
Sama kita setiap menghitung dimensi Edgar, pasti kita membentuk segitiga yang memuat garis itu. Jadi kita bentuk segitiga yang memuat garis itu, yaitu segitiga yang kita dapatkan POG. Jadi kita keluarkan POG untuk menghitung PQ. Jadi kita tahu PG ini adalah setengah EG. EG itu diagonal bidang, panjangnya 8 akar 2, sehingga PG 4 akar 2. Kemudian PO. PO ini sejajar dengan ini. Jadi panjang PO adalah tingginya. OG belum kita ketahui, kita cari dulu OG. Kita cari OG dengan Pitagorasnya, yaitu PG kuadrat atau OP kuadrat ditambah PG kuadrat. Ketemulah kita 4 akar 6. Nah, kalau sudah ketemu ketiga sisinya seperti ini, untuk mencari PQ ini menggunakan konsep luas. Ya, kita luas segitiga seperti tadi. Tinggal memasukkan angkanya. PG-nya 4 akar 2, OP-nya 8, OG-nya 4 akar 6, PQ-nya kita cari. Ini kita coret-coret sehingga menjadi 8 akar 2 per akar 6. Dirasionalkan, temulah hasilnya 8/3 akar 3. Nah, demikian. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, jarak bidang ke bidang pada dimensi 3. Jadi, yang kita cari bidang yang sejajar seperti di awal. Misalkan kita punya bidang K dan bidang L. Jadi, jarak kedua bidang ini merupakan panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang K dan bidang L. Yang menghubungkan bidang K dan bidang L. Jadi, tegak lurus ke K, tegak lurus ke L. Nah, bagaimana kita menentukan garis itu? Kita buat garis pada kedua bidang dengan syarat kedua garis sejajar dan merupakan hasil proyeksi dari garis lainnya. Misalkan pada L kita buat garis ini, kemudian garis ini kita proyeksikan di K, di mana kedua garis ini harus sejajar. Nah, kalau sudah garis sejajar, langkah selanjutnya merupakan langkah penyelesaian jarak antara dua garis sejajar yang kita bahas tadi. Nah, kita ambil satu titik, proyeksikan ke garis lainnya, di mana jarak kedua titik itu merupakan jarak kedua garis. Dalam hal ini, dia merupakan jarak kedua bidang. Kita ke contoh. Contoh, diketahui kubus dengan panjang rusuk 8. Pertama, tentukan jarak bidang ABCD ke bidang EFGA. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita tentu sudah tahu bahwa jaraknya adalah panjang sisinya. Jadi jaraknya ini, kita ambil satu titik, kita proyeksikan, jaraknya 8 cm. Nah, kalau yang nomor 2, jarak dua bidang sejajar. Ingat, dua bidang harus sejajar, baru bisa kita hitung jaraknya. Dua bidang sejajar, misalnya bidang AFH dengan bidang BDG. Ini bidang, jarak antara dua bidang merupakan ruas garis yang tegak lurus dengan kedua bidang. Jadi kita buat garis yang sejajar. Garis sejajar yang mungkin kita buat adalah garis dari tengah-tengah ini. A ke P, kemudian O ke G. Kemudian kita buat jarak, kita ambil satu titik di sini, kita hubungkan ke sini. Jadi kita proyeksikan titik di AP ke OG. Jadi seperti tip tadi, bahwa kalau kita hubungkan ini, dia ke bentuk diagonal, bidang diagonal ini. Ini di tengah-tengah, ini di tengah-tengah. Kalau kita hubungkan. Jadi kita tahu bahwa langsung ini adalah sepertiga dibagi 3 oleh garis yang sejajar ini. QR. Jadi kita ketemu QR. QR. Nah, seperti tadi kita buat garis bantuannya. Sehingga berdasarkan tips tadi, maka QR ini jaraknya kita dapatkan sepertiga A akar 3 atau 8/3 dikali sepertiga, yaitu 8/3 akar 3. Ya, 8 akar 3 kali sepertiga, 8/3 akar 3 cm. Jadi kita bisa gunakan tips yang tadi untuk menentukan. Atau mungkin dengan cara lain, kalian cari cara satu, misalnya kalau untuk mencari QR nih, kalian hitung EQ. QR ini sama dengan EC min EQ per RC. Ini kita dapatkan dari sini.
Ini kita dapatkan dari sini. Karena dia sama, kita hitung salah satu saja. Atau cara 2, kita gunakan luas jajaran genjang. Perhatikan jajaran genjang A, U, P, G. Jadi luas jajaran genjang yaitu rumusnya alas kali tinggi. Kita pandang alasnya AU, maka tingginya sana, CG. Atau AE, boleh. Kemudian kita pandang alasnya AP, tingginya adalah QR, karena dia tegak lurus. Baik, demikian untuk pembahasan dari pengayaan jarak antara dua garis, kemudian garis ke bidang dan bidang ke bidang. Jadi semoga dapat dipahami. Saya ucapkan selamat belajar.